Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan lingkungan hidup bab 4 kelas 9. Bab 4, pengaruh kepadatan populasi penduduk terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan dengan baik dan benar. Pengaruh kepadatan populasi penduduk terhadap lingkungan meliputi 1. Kepadatan populasi penduduk. 2. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan. 1. Kepadatan populasi penduduk. Kepadatan populasi berarti jumlah individu makhluk hidup sejenis dan persatuan luas tempat yang dihuni pada waktu tertentu. Pengaruh jumlah penduduk yang tinggi akan diikuti dengan kebutuhan hidup yang tinggi seperti 1. Ketersediaan air bersih dan udara bersih. 2. Kebutuhan makanan. 3. Ketersediaan lahan untuk pertanian dan permukiman. 4. Munculnya kerusakan lingkungan. Manusia dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki terus berupaya dan mencoba meningkatkan produksi bahan makanan melalui 1. Revolusi hijau. Usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan bahan makanan. Nah, kita bisa lihat pada gambar. 2. Revolusi biru. Usaha pengembangan teknologi pemanfaatan kekayaan laut untuk meningkatkan produksi bahan makanan. Nah, ini ada gambar. 3. Pemulihan tanaman dan hewan. Usaha untuk mengubah sifat tanaman dan hewan menjadi jenis baru yang memiliki sifat yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, kita masuk bagian 2, yaitu pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Penduduk bukanlah suatu masalah. Kalau bukan karena adanya penduduk di negara ini, maka tidak akan pernah ada negara Indonesia, karena salah satu syarat terbentuknya suatu negara adalah adanya penduduk. Namun, kenyataannya sekarang, penduduk di negara ini sudah melimpah ruah dan penambahan penduduk tiap tahun juga tidak terkendali. Melanjutkan keturunan atau bisa disebut dengan berkembang biak bukanlah hal yang dilarang. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa terlalu banyak keturunan tentu menambah jumlah penduduk, mengurangi kapasitas ruang, dan juga membutuhkan lebih banyak lagi kebutuhan, baik kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Berikut ini adalah dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan. A. Berkurangnya ketersediaan lahan. Peningkatan populasi manusia atau meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan semakin tinggi. Pada sisi lain, luas tanah atau lahan tidak berkembang. Kepadatan populasi dapat mengakibatkan tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk permukiman penduduk. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Sungguh padat sekali penduduk ini, khususnya di daerah perkotaan. B. Kebutuhan udara bersih. Udara bersih berarti udara yang tidak tercemar, sehingga udara terjaga dengan baik. Dengan udara yang bersih akan diperoleh pernapasan yang sehat.
Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Berbagai kegiatan industri juga menghasilkan gas-gas tercemar seperti oksigen nitrogen atau NOx dan oksida belerang atau SOx di udara. Zat-zat sisa itu dihasilkan akibat dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi dapat dipahami bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk, maka kebutuhan oksigen semakin banyak. Oleh karena itu, pemerintah kota di setiap wilayah gencar mengkampanyekan penanaman pepohonan. Selain sebagai penyejuk dan keindahan, pepohonan berfungsi sebagai hutan kota untuk menurunkan tingkat pencemaran udara. C. Kerusakan lingkungan. Setiap tahun, hutan dibuka untuk kepentingan hidup manusia, seperti untuk dijadikan lahan pertanian atau pemukiman. Para ahli lingkungan memperkirakan lebih dari 70% hutan di dunia yang alami telah ditebang atau rusak parah. Meningkatnya jumlah penduduk akan diiringi pula dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam hayati. Adanya pembukaan hutan secara liar untuk dijadikan tanah pertanian atau untuk mencari hasil hutan sebagai mata pencarian penduduk akan merusak ekosistem laut. D. Kebutuhan air bersih. Air merupakan kebutuhan mutlak makhluk hidup. Akan tetapi, air yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk hidup adalah air bersih. Air bersih digunakan untuk kebutuhan penduduk atau rumah tangga sehari-hari. Bersih merupakan air yang memenuhi syarat kualitas yang meliputi syarat kimia, fisika, dan biologi. Syarat kimia yaitu air yang tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Syarat fisika yaitu air tetap jernih atau tidak berubah warna, tidak ada rasa, dan tidak berbau. Syarat biologi yaitu air yang tidak mengandung mikroorganisme atau kuman-kuman penyakit. E. Kekurangan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi manusia atau penduduk, maka jumlah kebutuhan makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Bila hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, maka dapat terjadi kekurangan makanan. Akan tetapi, biasanya laju pertambahan penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan makanan. Ketidakseimbangan antara bertambahnya penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya, penduduk dapat kekurangan gizi atau pangan. Kekurangan gizi menyebabkan daya tahan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit rendah, sehingga mudah terjangkit penyakit. F. Pencemaran air. Disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri, air biasanya disebut tercemar. Ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum, mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. G. Pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak
penduduk pada lingkungan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan kertas, maka kayu di hutan ditebang. Untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, maka hutan dibuka dan rawa atau lahan gambut dikeringkan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, didirikan pabrik tekstil. Untuk mempercepat transportasi, diciptakan berbagai jenis kendaraan bermotor. Apabila tidak dilakukan dengan benar, aktivitas seperti contoh tersebut lambat laun dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh kepadatan populasi penduduk terhadap lingkungan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.